Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan kode otomatis untuk mengintegrasikan antara Simulink dengan MATLAB. Jadi maksudnya gimana? Bagi teman-teman yang belum tahu, MATLAB dan Simulink itu merupakan satu environment. Sorry, MATLAB itu punya dua environment. MATLAB untuk yang code seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi kalau kalian pertama kali membuka MATLAB akan tampil seperti ini. Kemudian ada juga yang sering saya buat videonya yaitu Simulink di sini. Jadi ada dua environment. Nah, dua environment ini bisa digabungkan dalam bisa diintegrasikan menggunakan kode. Tujuannya apa? Ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan jelaskan sehingga kalian akan mengetahui sendiri, oh ini penting banget untuk mengintegrasikan MATLAB dan Simulink. Jadi kalau kalian membuka, mari kita sekarang membuka Simulink. Biasanya kan klik ini, tapi kita bisa ketik sini Simulink, lalu kita enter. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah mengetahui fitur-fitur dari MATLAB ini seperti ini namanya workspace, ini command window, ini editor. Nah, kalian carilah sendiri ini apa, getting familiar. Kalian bisa klik di GPT nanti. Cari. Oke, sekarang Simulink kita enter. Oke. Nah, sekarang saya memiliki suatu sistem. Kita tidak akan membuat sistem seperti yang saya selalu buat videonya dari nol. Sistem ini kalian boleh minta kalau kalian mau sistem ini, kalian boleh klik komen di komentar mau gitu. Nanti saya akan kirimkan dan sertakan email kalian. Nah, namanya ini OC System. Ini harusnya sistem, tapi karena saya typo jadi sistem. Ya, terserah saya lah kan namanya namanya apa saja. Jadi begini teman-teman. Dari video part satu seri Belajar Simulink ini, saya selalu menjelaskan bahwa seperti ini. Kalau kita ingin melakukan power flow, salah satunya adalah klik Power GUI, lalu ke Tools, Load Flow Analyzer, lalu Measurement. Contoh ya, Measurement and State. Oke. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Ini adalah U itu adalah voltage, nah I adalah current. If arus fasa A di CT VTL5, maksudnya apa CT VTL5 ini? Di sini ada subsistemnya seperti itu. Ini CT VTL1, CT VTL2, nah ini setiap measurementnya. Jadi ini adalah blok measurement. Kalau kalian nggak tahu ini apa, berarti kalian bukan penonton setia Asyah Bani. Tontonlah. Nah, yang mau saya sampaikan, kita bisa mensimulasikannya di eh, ini, di environmentnya si apa si MATLAB Code ini. Jadi instead of kita calling dia menggunakan Power GUI di Simulink, kita bisa manggilnya di sini di command window. Sekarang kita klik misalnya res CLC. CLC itu control mau clear. Misalnya res sama dengan result sama dengan power analyze. Power analyze kita panggil nama sistemnya OC system. Nah, ini nama file saya. Kalau kalian punya nama berbeda, tulislah namanya di situ. Sistem, structure. Jadi kita akan menganalisa struktur dari si OC system ini di Power Analyze tadi. Jadi kita panggil lewat sini. Lalu kita enter. Oh, sorry, 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 sorry. Harus dia itu harus dikasih ini. Damn. Oke. Jadi hasilnya akan disimpan strukturnya ini. Dia punya input, output.
Jadi teman-teman, pengukuran voltage dan tegangan itu ada 168 variabel. Ya, ini bisa beda-beda tergantung pengukurannya. Nah, sekarang mari kita lihat apa isi di dalam output sini. Jadi kita akan keluarkan outputnya. Kita akan keluarkan res titik output. Kita keluarkan outputnya. Nah, ini adalah eh, ini adalah si apa pengukuran tadi yang ada di power state measurement ini. Nah, kemudian kita untuk untuk kita bisa memplot, kita untuk mengolah ini kan harus tahu dulu ini isi ini misalnya kalau kalian mau ngeplot ini, kalian harus tahu ini di indeks keberapa. Nah, ini kan banyak nggak mungkin kalian hitung satu ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti singkatnya gini, yang part ini adalah indeks pertama, karena ini ada 68. Berarti si indeks ini adalah 68 yang terakhirnya. Let's say sekarang kita akan menghitung semua arus yang ada. Semua arus yang ada ini kita akan hitung. Oke? Bagaimana arus pertama sampai arus kedua? Berarti kita harus mengeluarkan indeks I. Bagaimana itu? Apakah susah dong kalau kita hitung manual dari awal? Jadi kita akan klik di sini, rest di sini, rest, output. Nah, ini mempermudah lah. Berarti U itu arusnya itu start dari 127 sampai 168. Oke, sekarang kita tahu indeks keberapa yang akan kita panggil nanti. Misal ya, oke sekarang mari kita panggil output dari I, I dari indeks ke 21, 27 ini sampai 168. Let's say di sini kita akan panggilnya, maka res titiknya, biar kita mempermudah. Kita akan panggil YSS. Kenapa YS ini? Jadi nilai tersebut disimpan di dalam YSS. Maka harus kita keluarkan. Res YSS, kemudian kita panggil indeks ke berapa? Indeksnya 127. Kita ambil setiap berapa? Misalnya kita mau ambil setiap satu. Semuanya kita ambil, semua ambil sampai 168. Der. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah dalam bentuk bilangan kompleks ya. Ada imajinernya nih, dai. Bagaimana kalau misalnya saya mau mengeluarkan hasilnya dalam bentuk yang absolut. Absolut, kita copy ini saja. Absolut, res. Nah, jadi ini kan ada bilangan kompleksnya tuh. Jadi kita nggak perlu inilah. Kita hanya perlu nilai absolutnya. Der. Nah, ini adalah hasilnya. Dikalikan 10 pangkat 3. Berarti ini 167, 167. Ini 254 karena ini hasilnya. Kemudian kalau kita mau plot, gampang. Jadi kalau kita mau plot, silakan kita plot lalu apps. Nah, kita akan plot nilai tadi. Uh, yes. Nah, ini adalah hasil grafik dari arus tadi. Oke, paham ya? Jadi misalnya saya mau mengambil indeks setiap setiap langkah 3 misalnya. Maksudnya gimana tuh ini? Oke, misalnya kita mau ngambil yang AA-nya doang gitu.
Ini kan arus fasa A, arus fasa B, arus fasa, sorry. Ini di City, ini kan arus kan. Misalnya saya mau ngambil yang A-nya doang, A-nya doang, A-nya doang. Berarti kalau kita mau ngambil A doang, stepnya 3 kali. Satu, dua, tiga, ketemu A. Satu, dua, tiga, ketemu A. Paham dong? Jadi kalau kita mau ambil A, yang fasa A-nya doang. Ini kan tiga fasa A, B, C nih. Oke, berarti stepnya di sini harus tiga. Jadi ngambilnya fasa A doang. Nah, inilah fasa A-nya saja. Sampai sini paham? Paham dong. Ini so easy ya. Kalau kita mau plot lagi, still can. Jadi kain kopi saja ini. Ter. Bisa ganggu. Nah, ini hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuki part yang agak susah. Sekarang saya akan berikan teman-teman suatu case. Sekarang bagaimana nih, teman-teman? Misalnya, si tegangan ini, sorry, kok tegangan? Si power generation ini, dayanya kita akan simulasikan dari 10%-nya hingga 90%-nya dari 14 juta ini. 14 juta watt ini kita akan ini atau 14 megawatt ya, MW. Kita akan simulasikan dari 10% hingga 90%-nya. Bayangkan kalian akan harus melakukan hal yang sama sebanyak berapa kali itu, berapa puluh kali. Hampir 20 kali. Jadi kalian lakukan hal yang sama. Kalian plot, lakukan hal yang sama. Jadi berapa waktu kalian eh, untuk 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 mengerjakan hal tersebut. Sedangkan ketika ini ketika kalian mengubah value di sini, si aktif powernya ini, si hasil pengukurannya, dia harus diupdate terlebih dahulu, teman. Nah, kita harus update. Jadi ada sekitar, kalau misalnya, kalau kalian melakukan 100 kali perubahan, maka ada 400 step kalian klik-klik. Bayangkan seberapa lama. Harus kalian compute, apply. Mau ganti 50% compute, apply. 60% compute, apply. Belum lagi kalian harus mengoding di sini. Itu sangat-sangat tidak efisien. Bayangkan kalau kalian ngerjain deadline tugas misalnya seperti itu 1 minggu gitu. Terus kalian manual, kalian akan habiskan uh, 2 semester untuk gitu saja. Lalu oleh karena itu I will introduce you how to code it. Bagaimana kita akan mengcoding itu agar bisa melakukan ketika ini kita ubah dayanya sini dari 10% hingga 90% dari sini, kemudian kita measure arusnya. Tentu itu akan membantu ya hanya dengan sekali ketik, sekali klik kita akan bisa melakukan 400 langkah dalam satu kali klik saja. Oke, sekarang mari kita buat kodenya. Let's say di sini kita akan inisiasi kalau diajarkan oleh dosen saya dulu waktu saya kuliah, proses ini namanya deklarasi. Jadi kita simpan nama sistemnya misalnya O C system. Nah, ini nama file saya. Jadi kalau nama bukan filemu ya ganti sama nama filenya. Nah, ini nama variabelnya. Ini kayak mau kasih X kayak boleh, mau Y, mau bahlil juga boleh. Oke. Nah, kita kasih semikolon setiap kali coding. Biasanya di MATLAB tahun 2021, setiap kali kita coding, kita kasih semikolon. Jadi, tapi kalau MATLAB yang tahun 2024 ke atas, apalagi tahun yang terbaru 2025 itu nggak perlu semikolon, seingat saya. Next, kita akan buat range-nya, power ratio. Nah, itu range-nya itu dari 10%-nya dari berapa 10% dari 14 juta? Gampangnya gini aja, 14 14 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 0,1. Nah, gampang banget. Berarti ini 10%-nya dong.
Ya kan? 0,1 kan 10%-nya. Nah, stepnya berapa? Nah, itu stepnya kayak seperti ini nih. Apakah saya mau stepnya? Jadi kita, maksudnya gimana step? Jadi gini, saya punya daya 14 megawatt. Jadi saya akan ubah setiap 5%. Jadi dikalikan 0, misalnya nih 0,1, setelah itu 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, dan seterusnya. 14 E6 dikali 5%-nya. 0,05. Ya dong. Sampai berapa? 90%-nya. 14%, 14 E6 dikalikan dengan 90% berarti 0,9. Kita close, jangan lupa semikolon. Kemudian berapa case-nya sini? Berapa berapa kali kita akan melakukan repetisi? Ya, kalau kita ngitung manual mah lama. Ya udah. Caranya gini aja gampangnya. Berapa panjang dari bahkan jumlah case-nya, jumlah kasusnya adalah panjang dari si power ratio dong. Ya dong. Jadi panjang case-nya, panjang berapa kali kita akan lakukan eh, pengulangannya. Berarti panjang ini sama dengan ini. Length, ini fungsi dari MATLAB-nya. Length, panjang. Kemudian berapa persen tuh persennya? Ya, persennya kan ada, berarti dari 10%, 5 sampai 90. Lalu gimana lagi ya? Nah, sekarang kita mau indeksnya. Indeks. Jadi yang saya tunjukin tadi, kita mau ambil indeks keberapa nih, indeks keberapa. Let's see, kita random saja ya. Ini adalah saya mau mengambil indeksnya itu kita pembacaan yang mana. Misalnya 6 dan 7 deh, 6 dan 7. Oke? Berarti misalnya sudah 6 fase A. Oke. Berarti dia di 115. Ingat ya, 115, 115 dan 6 dan 7, 122. Ini ya, 155 sama 121. 155, 115, 121. Indeksnya tadi kita buka kurung begini 115, 121. Let's make sure sekali lagi 115, 121. Nah, jadi ini berlaku untuk semua kan mau ngambil yang mana yang penting kan tahu indeksnya ini berapa. 115. Ini U, Deng. Sorry, 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 sorry. I'm so sorry about it. Ini U tuh tegangan. Kita mau arus misalnya 4 deh, 4 sama 5. 4 sama 5 berarti 145 sama 151. Eh, mana dia? Gimana sih? Nah, kita akan 145, 151. Oke, ini kita kasih keterangan untuk City 4 dan 5. Nah, kalau kita kasih persen dia 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 tidak akan dia dia tidak akan membaca ini. Nah, untuk City 4 dan 5 ya. Dan ini misalnya kalau kalian mau mengukur City data ke 150, 160 itu terserah kalian. Jadi saya maunya ini gitu.
Kemudian setelah kita kasih indeks, kita kasih labels jadi labels. Labelsnya itu misalnya ya, ini line 4, koma, line 5. Ya dong. Ini label ini maksudnya. Ya ini nggak ada nggak apa-apa. Biar gampang aja. Kemudian kita ini kan arus ya yang kita mau ukur ini. Dan silah current. Currentnya itu kita kasih dia. Jadi kita akan buat matrix di sini di apa workspace ini kita akan buat matrix berapa kali berapa. Jadi matriksnya ini untuk menyimpan hasil perhitungan tadi. Let's say ya di sini kita akan zeros. Nah, zeros ini adalah sintak untuk membuat apa namanya? Membuat tabel zeros apa berapa kali berapa. Ya ini kita singkatin aja panggil panjangnya length. Panjangnya 1.000. Length, length, length dari si indeks, panjang si indeks ini, koma, casesnya. Paham nggak? Jadi kita akan membuat, jadi ada satu nanti current, ada satu di workspace ini, suatu tabel, isinya itu adalah matrix dari panjangnya si indeks dengan si cases ini. Panjangnya si indeks dengan panjangnya si power ratio. Paham gak? Kapan sambil diulang-ulang. Nah, karena kita melakukan perulangan, maka diperlukan ini. Nggak mungkin anak elektro atau AI tidak mengerti sintak for I sama dengan cases sama dengan satu cases. Oke. Cases. Let's say kita kasih simpan sintaknya dari A, power ratio itu. Ini mau X kayak boleh. Mau X lah. X sama dengan setiap power ratio I. Power ratio. Jadi X itu adalah setiap setiap nilai dari si ini, power ratio ini. Kemudian kita fprint. Fprint. Jadi fprint ini berfungsi di sini akan ngasih pemberitahuan gitu. Printf, nanti kalian akan tahu sendiri apa yang saya maksud. Printf, kita kasih misalnya running, hey, running, misalnya hey, Syahbani, now running iteration keberapa sekarang? Send, sending. Kita kasih tahu. Nanti kalian akan tahu ini apa. Sebenarnya ini nggak ada pun nggak apa-apa ya. Cuman mempercantik saja. Active power, active power sama dengan eh, persen dua
Dua F W per N setiap I, koma, cases, koma, X. Hmm, try. Nah, jadi setiap kali dia merunning, dia akan refresh power flow di sini, refresh power flow di sini. Jadi dia harus direfresh dulu. Kita akan try. Setelah itu misalnya LF sama dengan power load. Membosankan ya materinya. Tapi ini berguna teman-teman. Load flow, model, koma, solve. Nah ini perintah untuk solve dari di refresh nanti. Ngerti nggak maksudnya di refresh? Jadi kalau kalian mau ganti nilai sini misalnya 400, kalian ganti 500, 600. Jadi kan harus merefresh ulang. Jadi sangat-sangat time consuming. Makanya kita buat ini power flow, load flow ini sintak untuk dia refresh. Kemudian catch me, hmm, catch, kita kasih dia message. Nah, message-nya apa? Misalnya kalau gagal, warning, eh, gagal misalnya, gagal bro. S I, koma, M E message. Jadi kalau gagal dia akan bilang, bro ini salah gitu. And then setelah itu, tapi dia meskipun gagal, dia harus tetap continue. Then end. Oke. Ini perintah untuk rest ini tadi perintah perintah ngeluarin perintah calling power analyzer, analyze ini index. Nah, jangan ini ya yang power analyze ini sintak yang tadi. Nah, udah jauh lagi. Oh, analyze index. Kita akan plot. Kita akan eh, modul deh, model, koma, structure-nya. Structure-nya. Eh, kemudian current harusnya kita akan kalkulasi currentnya untuk semua currentnya itu kita akan apps kita akan plot current nanti res kemudian YSS city index. Hmm. N
Coba dulu ya, bisa apa enggak? Bisa apa enggak ini? Eh, di editor. Ah, kolom 8 line 6. Apa nih? 26 kolom 14. Check multiple operator. Unbalanced delimiter. Oke, current. Ini koma. Deng. Nah, oke. Astaga, astaga. Saya salah deh. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Seharusnya kita kasih ini dulu tadi. Ini enggak, ini kalau udah ngerunning seperti ini, kita nggak bisa berhentiin. Sorry, sorry. $17. Ya, kan boleh skip deh part ini. Soalnya ini nggak akan stop deh. Nggak bisa di cancel. Nah, ini sudah seperti ini. Inilah hasilnya, teman-teman. Tapi seharusnya ini ada salah dikit ya. Ini sekarang kita perbaiki CLC. Nah, clear semua. Oh, ini nggak usah deh. Hmm, ganggu. Nah, sekarang kita akan buat plotnya. Plot figur figur hold on. Hold on. Jadi gini. Kenapa ada hold on? Karena ada dua plotnya. Jadi kita ketika udah sampai satu, kita hold dulu untuk plot yang kedua. Jadi for K sama dengan satu dari setiap length dari si indeks ini, kita plot persen, ini persennya, persen, kemudian current,
sekarang setiap K ini, hmm, lalu N. Oke, jadi kita simpan dulu ini ke X. Nah, jadi paham nggak kenapa ini X, teman-teman? Karena nilai si ini nanti akan masuk ke sana. Si mana X tadi ya? Ini. Jadi setiap ini kan power ratio ini. Kita misalkan di X untuk dimasukkan ke sini. Jadi dia akan mengulang setiap range tadi yang saya tentukan di awal. 10% sampai 90%-nya. Inilah cara kita automatic coding sini. Ini kita CLC clear workspace dan oke. Apalagi nih 29 eh, apa sih? Ini kan pesan udah. Oh, kurang satu. Itu doang, Bro. Oke. Kita sambil menunggu dia akan compiling sebanyak range-nya. Ini sangat satisfying. Jadi kita nggak perlu ngubah satu-satu secara manual. Kan paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau kan ya bisa sih kan buat secara manual seperti tadi, tapi kan sangat time consuming, sangat sangat lama. Tapi kalau gini kan santai, kita tinggal klik sekali, dia akan mengulang berapapun yang kita mau. Capek banget ya buat ini. Kalian boleh skip uh, video saya terkait part compiling ini. Sabar, sabar. Tapi part ini sangat satisfying loh, teman. Jadi kalau misalnya kalian lakukan satu step, nah dia satu step ini hanya dikerjakan hanya 3 detik paling. Nah, satu step kedua, next video saya akan buat apa ya enaknya, buat power protection atau power operation nanti saya akan buat. Jadi eh, pastikan dong kalian subscribe channel saya. Lupa banget ya. Ah, udah. Nah, ini adalah plotnya. Oke nggak? Satisfying nggak? Jadi kalau kalian mau rename dia, kalian klik tanda panah ini, klik-klik 2 kali sampai muncul inspektor ini. Nah, property inspector. Nah, kalian bisa ubah misalnya 15, kalian boldkan, kemudian kalian kasih labels, titlesnya X labels ini, aduh, X label, kita kasih misalnya presentasi, tuh, melek, wah, melek teman.
Eish, nah, persen. Sepertinya laptop saya udah mau nge-lag. Tapi kalau kalian mau di sini misalnya arus, kalian masukin lagi seperti tadi di bagian ini, di bagian ini, Y label. Y labelnya, ya di sini kan arus kan, current, ampere. Selesai deh. Kalian boleh screenshot atau kalian simpan. Oke teman-teman, semoga video kali ini sangat bermanfaat ya teman-teman kalian karena kita tadi bisa mengerjakan berapa kali iterasi, berapa puluh iterasi hanya dengan satu kode. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like and subscribe. See you on next video guys.